Ya, ya. Tadi berpindah cepat, beradaptasi, terus PTBA bertransformasi. Dari tambang ke energi. Kemudian yang kedua, saya riset di renewable energy, Bu, di University of Ulsan. Pertanyaan yang selalu mengganjal kami di kampus itu, kapan GME dari gasifikasi PTBA, gasifikasi batubara PTBA nanti bisa mencapai nilai keekonomiannya. Kira-kira tahun berapa bisa dijual bebas? Terima kasih, Ibu Direktur. Cahyani, kamu udah terbukti pinter habis ini, tolong posting CV-nya langsung direct message ke Mbak Lili. Terima kasih. Monggo Mbak Lili. Oke. Kalau karir yang menclet-menclet ke sana kemari itu memang karena tidak direncanakan. Jadi saya percayakan sepenuhnya itu, dan saya anggap itu memang jalan dari Tuhan ya, Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu ada orangnya ya, mungkin ketika itu ya saya yang harus di situ gitu ya. Jadi itu betul-betul nggak direncanakan, Cahyani. Kalau ditanya kenapa, saya lulus kuliah itu bikin kerjaan sendiri kok, nggak kerja. Kalau teman-teman saya tuh masuknya ke tempatnya Pak DWD nih, ke PwC ya, kan akuntan pada kesana semua tuh gitu dari FA. Tapi saya pikir mainstream banget ya. Terus saya lebih tertarik dan fokus karena saya waktu kuliah itu banyak bolosnya, jarang kuliahnya. Saya lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak-anak yang kurang beruntung di sekitar Desa Kukusan gitu ya. Saya bikin sekolah non formal. Jadi ya otomatis di Depok. Di Depok. Okay. Ya. Jadi akhirnya waktu saya tamat kuliah, saya nggak nyari kerja, saya bikin kerjaan karena saya pikir banyak sekali nih PR yang belum dikerjakan di bidang pendidikan. Ya, kok ada anak-anak yang rumahnya bersebelahan dengan universitas terkemuka Indonesia, tetapi dia, dan kita disubsidi ya, waktu zaman saya tuh saya satu semester cuma bayar 250.000, bayangin, murah banget, dapat dosennya bagus-bagus. Tapi anak-anak ini tidak akan punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang saya alami karena kualitas sekolahnya, gurunya luar biasa rendahnya gitu. Anak kelas 5, kelas 6 SD itu belum bisa berhitung, belum bisa baca. Gimana dia mau lulus Eptanas? Akhirnya saya nggak kuliah atau banyak bolosnya, saya lebih banyak membuka kelas untuk mereka. Jadi setelah saya selesai kuliah, akhirnya saya bikin NGO, Center for the Betterment of Education. Mikirin gimana ya caranya ini bisa memperbaiki. Karena upaya yang dilakukan oleh pemerintah ada, dari LSM luar biasa banyaknya, perhatian dari guru, pemerhati pendidikan juga banyak, tapi kok nggak terjadi satu perubahan yang berarti. Saya lihat karena mereka tidak bersinergi dan tidak duduk sama-sama. Dan mungkin ada ego sektoral ya di situ, ini yang kadang-kadang apa yang penting menjadi tidak dikerjakan karena ada hal yang tidak penting yang kita ributkan gitu kan. Gitu. Jadi saya mencoba untuk menjadi jembatan di situ. Selama beberapa tahun di sana, saya pada saat berkegiatan diundang oleh sebuah stasiun TV sebagai aktivis pendidikan untuk menjadi narasumber. Ternyata stasiun TV itu menganggap kayaknya cukup berpotensi untuk menjadi presenter dan reporter gitu. Jadi ditawarin, nggak ada hujan. Terus saya pikir ya kenapa enggak gitu kan? Kalau selama ini di NGO saya susah untuk self-sustain financially, mungkin dengan saya bekerja di stasiun TV, saya malah jadi bisa menghidupi diri saya juga sambil mengedukasi pemirsa kan gitu. Karena TV punya
berita ya terutama punya peran untuk edukasi juga. Jadi nggak melenceng-melenceng amat dari values atau misi hidup saya. Jadi masuk ke TV. Ternyata kemudian ada tsunami segala macam. Orang yang saya ketemu di lapangan itu menjadi country director di UNICEF. Saya diminta untuk jadi nggak ada polanya, nggak ada rencananya tuh Cahyani. Dan kenapa saya bisa beradaptasi? Karena saya menganggap semuanya adalah amanah gitu ya, yang saya harus jalani dan berikan yang terbaik. Dipercaya oleh orang untuk memegang satu posisi gitu ya, mengerjakan sebuah program, sebuah proyek, ya saya harus berikan yang terbaik supaya mengecewakan gitu ya orang yang sudah mempercayai saya itu, kan gitu. Jadi ya sesederhana itu aja deh. Terus saya punya prinsip yang saya suka dari Mahatma Gandhi, be the change you want to see in the world. Gitu. Jadi kalau saya melakukan sesuatu, saya itu juga menghubungkannya dengan perubahan apa kemudian yang saya bisa lakukan di bidang itu gitu ya, atau di situasi itu untuk membuat keadaannya menjadi lebih baik, sehingga kalau waktu saya masuk dan saya keluar, itu terjadi satu perubahan yang lebih baik gitu. Itu karena berpegang di situ, jadi mungkin jadi kelihatannya cepat beradaptasi gitu ya. PTBA bertransformasi sudah saatnya. Paris Agreement, kesadaran akan sustainability, ESG ya, dan kenyataan bahwa investor pun sekarang akan melihat sejauh mana perusahaan-perusahaan ini memiliki komitmen terhadap sustainability dan ESG. Oleh karena itu, di PTBA beberapa bulan yang lalu kami mencanangkan untuk bertransformasi menjadi perusahaan energi. Gampang nggak? Ya, nggak juga, karena selama ini 76 tahun mengerjakannya batu bara, gitu kan. Ketika sekarang harus berinovasi, masuk ke industri yang berbeda dengan kompetensi, keahlian teknis, cara kerja yang berbeda, ya nggak bisa serta-merta seperti itu. PTBA harus terbuka bahwa kalau kompetensinya tidak dimiliki di dalam saat ini, orang luar kemudian harusnya boleh masuk untuk mempercepat transformasi itu supaya bisa terjadi. Tentu kita tidak kemudian mengabaikan gitu ya, begitu saja jerih payah dan usaha yang selama ini juga sudah diberikan oleh orang-orang yang ada di PTBA saat ini. Gitu. Tapi pemahaman bahwa setiap masa ada caranya dan setiap waktu ada orangnya, ya itu harus dipahami sama-sama juga, gitu ya, supaya kita bisa menempatkan diri kita ada di mana. Yang jelas semuanya kita coba rangkul untuk sama-sama mendorong transformasi ini karena ujung-ujungnya adalah untuk manfaatnya semua pihak, gitu ya. Kan kalau kita nggak berubah tadi, tinggal nunggu aja kapan tutupnya ya. Investor nggak mau ngasih financing, batu baranya juga nanti habis. Jangan-jangan sebelum habis udah nggak boleh berbisnis lagi karena regulasi. Mau nggak mau jadi harus berubah. Berapa orang Mbak Lili kalau boleh tahu di PTBA saat ini? Hampir 1.800 orang ya. Oke. Orang, ya. Kemudian renewable energy, DMI menjadi gasifikasi. Saat ini ya, ini Pak Wamen masih ada di US untuk bertemu dengan partner kita di sana. Jadi sama Pertamina, sama PTBA dan partner kita untuk membicarakan gasifikasi ini. Mohon doanya semua dari teman-teman supaya ikhtiar kita ini juga bisa terus lancar. Kalau dari PTBA kami betul-betul komit ya untuk menjalankan hilirisasi ini. Kalau semuanya lancar, insya Allah 2023 ini sudah bisa kita komersialkan. Bu Lili, kadang-kadang kita perlu merawat diri ya, merawat semangat kita, terutama energi perubahan dalam diri kita, sehingga kita juga
bisa menginspirasi banyak orang di sekitar kita dan bisa memacu perubahan dengan cepat. Ya, terkadang kita juga harus beradaptasi dengan orang-orang di sekitar kita yang punya budaya yang berbeda mungkin dari sebelumnya, tapi kita bisa mendrive perubahan di lingkungan yang baru dengan cepat. Mungkin Bu Lili sudah berapa kali pindah, pasti punya ketemu orang-orang yang beraneka ragam. Tapi Bu Lili berhasil mendrive perubahan yang baru. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih Pak Dhani pertanyaannya. Ini sebetulnya nih karena banyak teman dari Mind ID. Kita ada satu program ya dalam transformasi budaya yang dilakukan satu grup namanya Culture Move Forward. Ya, ada Culture Move Forward Workshop. Ya, di mana di situ kita memperkenalkan prinsip-prinsip apa yang harus kita lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih efektif. Tadi saya udah sharing soal nafas itu be here now, gitu ya. Nah, terkait dengan pertanyaannya Pak Dhani, ini ada prinsip, saya kenalin buat teman-teman di sini semua, namanya at your best. Ini yang akan memberikan energi dan memelihara energi teman-teman. Hidup itu mesti seimbang, ya kan? Nah, kalau kita kerja terus gitu ya, stres terus, nggak ada istirahatnya, nggak ada melatih nafasnya atau olahraga, atau ya pasti nggak baik hasilnya, pasti energinya akan turun, ya. Jadi cepat tersinggung karena udah lelah gitu kan. Tapi kalau kita bisa jaga keseimbangan itu, nonton apa namanya drama Korea kayak gitu ya, jadi relax gitu ya, atau apa nyanyi gitu ya, kan jadi suasananya beda, moodnya naik gitu ya. Nah, jadi kalau orang bercandain kita nggak gampang marah gitu. Jadi itu salah satu cara saya melatih dengan banyak hal, olahraga. Saya ikut lari dulu sama Pak Budi Hasibuan, masih ada nggak nih? Teman lari gitu ya, maraton. Buat saya gini, olahraga is very important karena orang yang berolahraga itu pasti dia menjadi orang yang optimis dan punya growth mindset. Kenapa? Apapun olahraganya, begitu kita selesai pasti kita ingin lebih baik. Kita main tenis gitu ya, main, selesai. Pasti besoknya saya pengen lebih baik lagi nanti kalau main lagi. Main pingpong, olahraga juga gitu kan. Hari ini bisa lari 1 kilo, coba besok 2 kilo gitu kan. Besok 3 kilo gitu ya. Jadi itu adalah keuntungan dari berolahraga. Kemudian kita jadi punya target kan, jadi punya goal kan gitu. Sudah punya goal, kita juga punya strategi. Gimana ya mencapai goal itu? Mungkin saya harus mengatur pola makan gitu, atau melatih yang lain supaya target saya bisa tercapai. Itu bisa kemudian membangun otot-otot, muscle strategi kita, muscle endurance kita, muscle resilience kita gitu ya, growth mindset kita yang sangat berguna di pekerjaan, termasuk memelihara energi itu tadi. Lalu orang beda-beda ya kita temui. Iya betul gitu ya. Tinggal gimana kita memposisikannya. Tapi yang saya pegang adalah kayaknya hampir nggak ada orang yang nggak pingin hidupnya lebih baik. Pasti semua orang itu kepingin hidupnya lebih baik. Saya juga masih banyak belajar ya di sini. Orang itu resisten kalau dia dijadikan lawan, kalau dia disalah-salahin, gitu kan langsung lah pasti defensif. Prinsip itu. Iya, ya kita aja nggak nyaman ya, gitu. Nggak banyak orang yang siap untuk menerima kritik dan terbuka. Walaupun sebetulnya nih, kalau teman-teman nih di sini ya, saya menganggap gini, leaders itu
leaders yang lemah, dia akan membungkam kritik. Dan dia akan membuat dirinya menjadi lebih lemah. Tetapi leaders yang kuat, dia justru akan mengajak orang yang mengkritiknya atau memberikan feedback kepadanya. Sehingga dia menjadi lebih kuat. So, kita terbuka dengan sebuah masukan, dengan saran, dengan feedback, dengan kritik, supaya kita menjadi lebih kuat. Dan kemudian kita mendekati orang lain sebagai orang yang ingin belajar, gitu. Orang yang ingin berkembang, orang yang ingin menjadi lebih baik dirinya dari dirinya hari ini dan besok daripada yang kemarin, kan gitu ya. Itu yang harus diberikan, sebuah harapan untuk menjadi lebih baik. Ketika kita ngomongin perubahan kan kita nggak bisa sendirian. Pasti kan kita butuh ally gitu ya, kita butuh sekutu untuk bikin perubahan bareng-bareng. Nah, gimana sih cara nyari orangnya dan gimana nih bikin orang-orang yang perlu kita rangkul untuk berubah, untuk ikutan juga berubah, itu sih pertanyaan dari aku. Dari teman gimana, Mbak? Oke. Pasti ada ya, depends on the situation. Ini saya coba meraba-rasakan pertanyaannya Della karena Della bilang sedang membantu grup Mind ID gitu ya. So the change has to be started from the top. Ya, harus komitmen dari top leaders itu nggak terbantahkan, itu yang menjadi kunci keberhasilan. Dan alhamdulillah di grup Mind ID the commitment is there. Ya, Della bisa pegang itu mulai dari the group CEO itself sampai ke board of directors yang lainnya termasuk di anak perusahaan. Nah, itu modal. Kemudian pasti ya ada orang-orang yang kita temui mungkin saat makan siang. Karena gini, pertemanan itu kan nggak bisa dipaksain ya. Nggak kayak pacaran ya. Kalau pacaran kan ditembak, Mas Ilham mau nggak jadi pacar? Pacaran itu bisa dipaksain gitu Mbak Lili? Apa? Pacaran bisa dipaksain gitu maksudnya tadi? Iya kan ditembak, mau nggak ditembak ya gitu kan, atau apa ya gitu. Tapi kalau teman kan nggak bisa, gitu kan, nggak pernah, iya kan. Sehingga pasti kan birds that has the same feathers flocks together gitu kan. Iya nggak? Pasti kan pas makan siang, pas apa ngobrolnya nyambungnya sama, ya itu your ally gitu, yang kemudian harus diajak berdiskusi untuk gimana ya caranya if you have the same thinking like me gitu kan, ide apa nih yang kita bisa jalankan. Dan kalau saya mungkin tidak akan terlalu kemudian meributkan atau bukan meributkan, tidak akan terlalu terjebak gitu ya pada seberapa besar my ally gitu. Karena the change has to start from ourselves first kan gitu. Ini yang kadang-kadang sulit atau membuat perubahan menjadi sulit karena we have to know what it takes dalam sebuah perubahan. Konsekuensinya apa sih? Orang seneng banget ngomong transformasi, berubah gitu ya, tanpa menyadari bahwa yang pertama harus berubah itu dirinya dulu. Gitu. Maka yang lain akan berubah. Itu satu orang aja gitu ya, nggak perlu ada lainnya. Kalau dia persisten, maka insya Allah ya, perubahan itu akan terjadi. Kalau dia komit ya akan perubahan itu. Bagaikan air yang terus-terusan menetes di atas batu, yang sama lama-lama batu itu bisa bolong kan. Kayak gitu juga. Gitu. Bahwa kemudian airnya bisa menjadi lebih deras karena ada sekutu gitu ya, allies. Alhamdulillah gitu. Tapi kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Wow. Istiqomah dengan apa yang menjadi misi kita, dan itu adalah ibadah buat kita. Rizal, terima kasih. Saya mohon satu aja dari teman-teman untuk
selalu mengingatkan saya, dan jangan pernah ragu dan jangan pernah sungkan untuk menegur gitu ya, karena saya sampaikan juga ke teman-teman bahwa apa yang orang lihat sebagai sebuah kesuksesan gitu ya, misalnya mungkin posisi saya saat ini gitu ya, boleh jadi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebuah ujian untuk saya gitu, sehingga saya mohon keridoannya teman-teman juga gitu untuk terus mengingatkan saya, dan jangan pernah ragu untuk menegur saya apabila saya salah langkah, saya tidak pas dalam mengambil sebuah keputusan dan seterusnya, supaya saya memang betul-betul selamat akhirnya dalam ujian ini. Gitu. Masya Allah. What a, aku speechless, Akika speechless, nggak tahu lagi mesti ngomong apa. Bagus banget. Karena kita nggak pernah tahu kan sebenarnya apa sih yang sedang terjadi. We're not the master of this life. Gitu. That's true. Tapi kadang-kadang memang the easiest thing to do kan melihat sukses dari ukuran yang tampak itu tadi ya Mbak Lili. Ya, karena direktur udah pasti sukses gitu. Remah-remah momogi nggak sukses. Kebiasaan kita untuk mengukur atas apa yang tampak itu, dan it's a challenge. And thank you for bringing this up. And it comes with the consequences loh, Mas Rene. Aku sih kalau boleh milih, mendingan di posisi yang dulu, gitu kan. Ada dalam semua pengambilan keputusan masih punya bumper kan, gitu kan? Ada atasan gitu. Kalau sekarang kan, gitu. Tapi justru kayaknya emang Mbak Lili sudah di-groom, dipersiapkan untuk peran-peran ini, dan wallahu alam untuk peran-peran selanjutnya seperti apa. Insya Allah senantiasa membawa yang selama ini selalu dibawa oleh Mbak Lili, which is non-reactive modeling yang nggak terlalu reaktif, dan ujungnya juga membantu orang untuk bisa melihat hal-hal yang nggak tahu. Dari Bu Lili itu, beliau sangat memahami mengenai followership. Ya, ini yang mungkin jadi penting, sehingga teman-teman yang mungkin sekarang posisinya masih di level follower, ya berusahalah menjadi follower yang baik. Karena leader itu nothing tanpa follower gitu. Dan menurut saya belajar followership itu nggak kalah pentingnya dengan kalau kita belajar leadership gitu. Dan menurut saya sih ilmu yang sangat baru. Satu yang mungkin boleh saya share, izin ya Bu Lili ya, mungkin karena beliau tadi sudah menyinggung mengenai proses penyembuhannya waktu sakit gitu. Tapi ini bukan pengalaman Bu Lili, tapi pengalaman semua orang yang ikut meditasi itu. Pasti patah semangat di hari ketiga pada saat nggak bisa ngomong, nggak bisa baca, nggak bisa ini. Benar nggak? Sebelum saya teruskan. Benar banget. Nah, patah semangatnya itu sangat luar biasa, patah, benar-benar patah gitu. Ya, tapi begitu baiknya instruktur itu memberikan semangat gitu ya, dan nanti dikasih gambaran end result-nya apa gitu. Nah, akhirnya kita bisa menyelesaikan lah untuk hari keempat, hari kelima, dan bahkan hari keenam. Dan hasilnya yang tadi sampaikan oleh Bu Lili sendiri, sudah bergerak dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, ternyata yang menyembuhkan juga dirinya sendiri gitu. Nah, itu mungkin terbawa ya sampai sekarang dalam kehidupan sehari-hari, baik secara profesional maupun secara personal kita. Aku mau nambahin sedikit dari yang disampaikan Pak Dewi tadi tentang followership. It's really important gitu ya. Untuk saya belajar, dan saya masih belajar untuk menjadi seorang leaders itu seperti apa. Saya menjadi followers yang baik dari leaders saya. Kenapa? Because when I agree gitu ya, masuk ke dalam satu lingkungan dan memiliki dia sebagai leaders, then I have my trust kan. Ya kalau saya nggak ada trust, ngapain saya di situ? Kan gitu kan. I stay because I trust the leader. Gitu. Nah, karena saya trust the leader, then I trust the process.
Dan ini yang saya juga sampaikan ke tim saya, bahwa prosesnya nggak akan mudah dan nggak akan gampang. It's gonna be very painful, nggak nyaman, nggak menyenangkan. Tapi saya bilang di awal, gitu kan. And if you trust me, I trust, I believe, kita bisa mengatasi semua ini bareng-bareng. Saya bilang ke tim saya bahwa hari ini, dan please jangan nilai saya apakah saya pemimpin yang baik hari ini. Mari nilai saya nanti pada saat kita di garis finish. Sama-sama. Tapi saya bisa janjikan ke teman-teman, ke tim saya, hari ini saya akan sama-sama bekerja keras dan memberikan yang terbaik yang saya miliki untuk membuat apa yang menjadi tujuan kita itu tercapai. Nah, hal yang sama juga saya berikan kepada atasan saya. Karena saya trust, ya saya berikan yang terbaik apa yang saya miliki untuk kemudian membuat apa yang menjadi target kita itu tercapai. Powerful. Nah, ini ya pastinya nggak gampang, butuh proses, butuh self-disiplin, ya, butuh banyak perenungan dan refleksi dan keterbukaan. Ketika sesuatu yang tidak nyaman itu timbul, bertanya lagi, kenapa ya? Apa yang menimbulkan rasa nggak nyaman ini? Apakah ada kemelekatan di diri saya yang masih harus saya lepas? Gitu. Apa sih sebetulnya esensi dan tujuan itu yang kemudian bisa membantu melewati masa-masa sulit. Gimana menghadapi rasa takut akan kegagalan? Kalau saya, apa sih hal yang terburuk yang akan terjadi kalau memang kegagalan itu ada? Kadang-kadang takut itu tidak berdasar gitu ya. Apa sih, bakal dipecat? Bakal masuk penjara? Bakal dibunuh? Kan enggak. Gitu. Jadi kalau enggak sebegitunya, gitu, tidak mengancam nyawa atau keluarga, gitu, ya lakukan saja. Gitu. Kalau saya pasti setiap orang punya pertimbangannya masing-masing. Gitu. We have faith, iman. Ya. Kalau kita yakin betul bahwa tidak lain tidak bukan yang kita ingin lakukan itu adalah lillahi ta'ala, tidak ada kepentingan dan konflik kepentingan dari diri kita, ya. Semata-mata betul niatnya baik, saya tidak merasa harus takut di situ. Ya. Terkait cara, bisa kita pikirkan. Caranya yang baik kemudian gimana? Untuk meminimalisir resiko. Supaya hasilnya baik. Dan mengakui sebuah kegagalan atau ketakutan, menurut saya itu adalah hal yang sangat baik. Karena itu menunjukkan betapa kuatnya kita sesungguhnya. Untuk bisa mengakui sebuah ketidakmampuan memerlukan satu kekuatan. Jadi buat saya, kalau nggak bisa nggak apa-apa, kalau nggak tahu ya nggak tahu, gitu ya. Kalau salah ya minta maaf, gitu kan. Selama niatnya emang kita nggak sengaja bikin salah, gitu, atau sengaja menggagalkan. Closing ya, saya
terima kasih banyak pertama-tama Mas Rene, teman-teman Pak DWD yang sudah mengundang dan kehadiran teman-teman semua malam ini. Saya cuma mau bilang, apa yang saya sampaikan boleh jadi bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau ada yang baik bisa diambil, kalau ada yang buruk tolong ditinggalkan, dan semua kehilafan dan kesalahan itu datangnya dari saya. Masya Allah. Saya minta maaf kalau ada yang nggak pas. Kalau ada yang baik, itu datangnya dari Dia yang menciptakan kita. Mudah-mudahan malam ini menjadi ibadah buat kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Satu hal yang saya titip ke teman-teman, let's create hopes. Ya. Dimanapun kita berada dan ditempatkan. Karena itulah yang menjadi nyala akan keberadaan kita dimanapun kita berada. Sekecil apapun, jadilah terang itu, jadilah nyala itu dengan hopes dan harapan yang teman-teman ciptakan. Dan semoga harapannya terwujud. Amin. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong buat Mbak Lili. Ya ampun. Mbak Lili menyebut hope. Ya, kalau kita ingat kawan-kawan ada istilahnya iblis. Iblis itu yang dipakai untuk menyebutkan yang jahat, tapi sejatinya iblis dari kata dasar ablasa. Ablasa artinya dia yang berputus dari harapan. Ya, dia yang berputus harapan atas rahmatku. Jadi satu hal mungkin yang bisa kita tarik malam ini dari Mbak Lili, seseorang yang katanya nggak pernah merencanakan planningnya sedemikian, menjadi sedemikian rupa, justru diberikan kepercayaan yang tidak pernah diduga sebelumnya. Dan kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Di malam yang baik, malam yang mustajabah, terutama bagi kawan-kawan muslim, ya, ini malam besok hari termulia dalam sepekan, izinkan kami untuk mendoakan Mbak Lili agar Mbak Lili diberikan usia yang panjang, ya, umur yang diberikan keberkahan, umur yang senantiasa tadi seperti sudah Mbak Lili sampaikan, menyebar harapan buat orang-orang yang ada di sekitarnya sebagaimana yang sudah Mbak Lili lakukan malam ini. Mbak Lili diberi kesehatan juga, diberikan ketenangan batin untuk bisa melihat hal-hal yang baik dan kemudian mengkomunikasikannya kepada kita semua. Terima kasih Mbak Lili buat waktunya, dan kawan-kawan terima kasih sudah bergabung. Ya, Insya Allah C-Level Talk akan kembali 2 pekan lagi. We just receive confirmation, Bu Filia dari McKinsey akan mengisi. Ya, kalau pekan depan kita akan ngomongin career talk seperti biasa. Rene belum tahu mau ngomong apa. Nanti kalau udah ketahuan tinggal dilihat dan follow. Ya, kalau nggak mau follow saya, follow Cahyani aja. Dan tadi ada beberapa Rp100.000 ya untuk mengejar ketertinggalan kami dari Atta Halilintar, Mbak Lili. Jadi pastikan Anda nggak cuman apa istilahnya Cahyani, nggak cuman follow, tapi habiskan pulsa Anda untuk nonton gitu ya Cahyani ya. Apakah benar disimak atau enggak, kita nggak terlalu peduli gitu ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak.